akal harus dipakai. Bukan cukup namun Quran hadis mawon. Akal harus akal ada dua. Akal rame-rame dan akal dewek-dewek. Akal kolektif dan akal individual. Akal kolektif namanya ijma, konsensus. Ada qauli, ada syukuti. Contoh apa? Produknya ijma itu apa? Yang paling penting. Produknya ijma yang paling penting adalah ilmu fikih. Ilmu fikih itu lahir dari akal ulama. Ijma dan qiyas melahirkan ilmu fikih. Sepaling cilik sapinah, sepaling gede majmu, muhadzab, Fathul Qor, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Produk ijmanya ulama. Contohnya apa? Contohnya rukunnya sholat. Arkanus sholati sab'ata asyar. Takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku'u. Ada di hadis itu. Apa di Quran apalagi? Quran boten nyebutaken salat rukunnya pitulas. Hadis boten wonten salat rukunnya pitulas. Itu hasil ijma'ul ulama. Namanya dalil tapi bersifat kolektif. Jadi kita ini tidak mungkin ngerti sholat kalau tidak ikut ulama. Kalau ada orang sholat bagus, sholatnya bagus, itu dia ngakunya saya bisa sholat ini belajar langsung dari Quran dan hadis. Wallahi bohong orang ngomong. Pasti jawabnya saya belajar dari ibu saya, dari bapak saya. Ya bapaknya sing kiai ini untuk Syafi'i bakal. Paham betul? Pasti ada taklid dalam sholat. Kalau nggak taklid nggak bisa. Ada orang mau belajar sholat, baca Quran hadis, nggak akan bisa. Harus taklid pada ulama. Nah, ikut fikih maksudnya. Kalau dia ikut fikih berarti taklid sudah. Kalau ada orang ikut kitab fikih berarti sudah taklid. Kalau nggak taklidnya Quran hadis saja, tapi nggak taklid. Padahal kalau sholat ya ikut ulama juga tuh. Ngomong tok, nggak taklid, nggak usah taklid, langsung hadis. Hadis yang hebat, hadis siapa? Yang top, Imam Bukhari. Imam Bukhari itu Syafi'iyul madhab. Imam Bukhari taklid. Ya, yang disebut namanya imam-imam tadi yang besar-besar tadi, Imam Ghazali lah. Ghazali yang hebat sekali itu taklid. Sampai SAG sudah taklid, masya Allah SAG. Swasta lagi. Imam Syahrustani, Bakelan, Muharramen, Imam Ghazali, semua itu taklid semua. Gak ada saya mustihad, gak ada. Saya madhab Syafi'i, saya madhab Asy'ari, semua. Imam Ghazali semua itu terkenal. Kitabnya Ghazali Ihya itu sampai sekarang masih dikaji Harvard di Amerika. Dan yang Mas Ulil Absor waktu belum ke Amerika, boten seneng Ihya. Bosok ke Amerika, loh di Amerika dikaji, dipelajari, balik nulis seneng Ihya. Seringnya ngaji online Ihya nih di baca. Oleh Ulil Absor Abdillah itu. Yang keempat, akal individual, kias. Kalau nggak pakai kias, ya udah bisa apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Kias ada 9. Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Syari, Iqna'i. Contoh satu, kias Burhani, sabu-sabu. Kalau nggak pakai kias, nggak bisa menghukumi kita. Sabu-sabu halal haram. Di Quran ada, hadis ada, ijma ulama ada, nggak ada. Pakainya kias Burhani, kias fakta. Ini barang seperti Homer, sama-sama memabukkan, dan burhan fakta namanya. Hadza muskirun wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram fa hadza haram. Ini barang memabukkan, masuk dalam kategori khamr. Khamr hukumnya haram, maka ini barang namanya kias burhan. Kias Aulawi, nempeleng ayah ibu di Quran gak dilarang. Yang dilarang wala taqul lahuma uffin wala tanharuma. Jangan bentak-bentak, jangan ngomong kasar kalau bapak ibu, dosa. Kalau nempeleng
Nggak ada, dikurang nggak dilarang. Kalau gitu masuk rumahnya ibu, nggak usah ngomong bentak-bentak, tabuk wis. Ini harus pakai kias aula. Ngomong kasar saja haram dosa, fabil aula nempelen. Paham betul? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Sing haram ini sing dilarang apa? Mendekati zinanya. Fabil aula. Jadi sudah jawabnya. Jangan mendekati zina, haram mendekati. Jadi yang dilarang apa? Merak-meraki zina, jangan. Nah kalau zinanya fabil aula, kias aula. Kalau mau orang ngaji fikih butuh ngertos nih. Maka monggo pengajian ditingkatkan kualitasnya. Jangan target buat tarimawon, taritarnya ayo, jangan cuma itu ya. Ada pendalaman syariah. Ya selesai ya itu. Amanah nomor 1 apa tadi? Lupa sudah. Nomor 1 apa? Nomor 1 amanah apa? Ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Apa isinya? Agama. Agama isinya akidah dan syariah. Dah selesai itu. Dengan jaringan perluas saja. Yang kedua, amanah kedua, insaniyah, yang bersifat kemanusiaan. Isi ada 2 lagi. 1 thaqafah, 2 hadharah. Apa? 1 apa? 2 amanah apa namanya ini? Insani. Apa itu? Manusia wajib harus membangun di bumi ini, membangun thaqafah dan hadharah. Thaqafah artinya kemajuan di bidang ilmu, pendidikan, moral, akhlak, humanity, kemanusiaan, bergaul yang baik, yang bagus, ukhuwah, mahabbah, ta'awun, namanya thaqafah. Termasuk akhlakul karimah namanya thaqafah. Jadi manusia ini harus membangun pendidikan, harus maju, harus cerdas. Orang Tegal, NU Tegal harus cerdas-cerdas, rata-rata sarjana, atau rata-rata bisa maca kitab Fathul Mu'in KB, berakhlak, jujur. Ya Allah. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya bangsa tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Bukan agamanya. Sama menjenengan dua konco di tonggo Islam, NU, sembahyang bagus, tapi mulutnya jelek, suka nyaci maki, suka bohong, suka nipu, suka fitnah. Seneng banget. Sebelah kiri tangga Kristen, tapi bukan tahu macam-macam, jujur, suka nolong orang, amanah, punya sifat akhlak jujur. Seneng banget. Bukan agamanya loh. Contoh yang besar di Arab, orang Irak, orang Syria, Afghanistan, agamanya benar, agamanya Islam semua, malah ahli sunnah malah katanya. Orang Irak, orang Syria itu. Tapi perang saudara, paten-patenan, podo-podo Islam sudah 30 tahun, 1 juta lebih yang mati sudah. Bom di mana-mana, di jalan, di kantor, di pasar, di masjid, di rumah sakit, bom ledak. Lagi Maulid Nabi di bom. Seneng betul. Ning Jepang, contoh Jepang lah, agamanya nggak jelas. Dulu Yahudi, bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha, namanya Shinto, agama lokal, orang terkenal. Lamun ini agama Godoloco, Darmo Gandul, Darmo Sambelun, Subut, Kaharingan, Kapitayan, sudah Wiwitan, Karuhunan, Tarpalin, itu sudah agama lokal namanya. Tapi panjenengan lunganing Jepang mau jalan jam 2 malam sendirian aman, gak ada penodong, gak ada garu, gak ada perampok, gak ada penipuan, gak ada pelanggaran hak asasi manusia, gak ada kezaliman pemerintahnya. Kalau merasa salah mundur, harga kok naik, gak bisa mengendalikan, mundur Perdana Menteri langsung. Ada masalah apa? Masalah keamanan agak terganggu, mundur Menteri Dalam Negerinya. Ayo, seneng tuh. Jenengan lungani Syria saiki wedi wana bom. Agamanya bener agama ibu.
Jangan mau pergi ke Afghanistan, wedi bom suatu waktu meledak di mana-mana, di masjid juga meledak, di masjid. Presiden Bedi mati di bom, udah ada Robbani. Kita jalan ke Irak, ke Syria, ke mana? Ke Yaman, ke Libya, takut. Kita jalan ke Jepang, aman. Ke Australia, aman. Ke Swedia, ke Swiss, aman. Denmark, Belgia, aman. Ya Allah, ayo seneng jalan-jalan seneng Irak nih Syria pada Islamnya, apa seneng Jepang sing dudu wong Islam. Nah, makanya wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Harus membangun akhlak. Kalau dari akhlak itulah lahir budaya, karakter. Nah, pun manusia itu, kita ini punya dua hawa nafsu. Mohon maaf Kiai, anggar ngaji ajan jelek-jelek hawa nafsu. Hawa nafsu itu pemberian Allah. Kita punya hawa nafsu sing sapa? Sing Gusti Allah. Lalu hawa nafsu nak lakau mah bagus kayak gini lamun pula wong lanang di rumah wadon jangan lakau anak lanang. Ku gulung tikar dunia ini. Jadi hawa nafsu dari Gusti. Jadi Kiai yang ngaji aja hawa nafsu harus itu bagus, asal dimanage, diatur, diarahkan. Ada dua, ghadabiyah dan syahwatiyah. Ghadabiyah, saya harus jadi bupati, harus jadi gubernur, presiden, harus jadi DPR, harus jadi kepala, ketua, pemimpin. Namanya ghadabiyah. Tapi lamun niatnya bagus, saya ingin jadi bupati Tegal. Dengan niat, kalau nanti jadi Tegal akan saya tingkatkan, saya hapuskan fakir miskin, saya hapuskan kebodohan, sekolah gratis, rumah sakit gratis, niatnya, saya buatan. Tuh caranya menang jadi bupati, bagus. Ketika kampanye berfatsun, ada aturan, sudah aturan. Setelah jadi, yang dicari, ibtigha mardatillah. Inyong pengen jadi bupati Tegal lillahi ta'ala itu karena pengen sugih itu. Lamun hawa nafsu kayak kunku ganti namanya, bukan nafsu ghadabiyah, namanya himmah. Apa namanya? Himmah. Cita-cita, tekad namanya itu. Kanjeng Nabi himmahnya besar. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammadun thabitul mitsaqi hafizuhu. Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad himmahnya besar. Saya harus menang, tidak takut apapun. Suatu ketika dirayu karo Abu Thalib pamane, Muhammad, nak, berhenti dakwah. Kamu terancam, kamu tuh akan dibunuh, kamu itu Muhammad. Saya dengar sendiri, kamu itu akan dibunuh. Saya kasihan sama ente. Berhenti dakwah. Apa jawabnya? Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahli aduna. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku, agar aku berhenti berdakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Orang punya himmah enggak itu? Orang punya himmah enggak itu? Jenengan ngoten mboten? Demi Allah, sampai mati saya berjuang NU. Apapun yang halangannya atau apapun gangguannya. Ngoten mboten jenengan? Para sahabat himmahnya besar, Wali Songo himmahnya besar, Hasyim Asy'ari himmahnya besar, NU harus besar. Himmahnya Hasyim Asy'ari, ini himmahnya Hasyim Asy'ari di Wahab ini. Di Wahab muter-muter sampai Palembang di Wahab. Ketemu kalau Kiai Kamil Soleh, aslinya Semarang aslinya, NU Palembang lahir. Banten Menes Pandeglang, Ki Abdurrahman, NU Banten lahir. Bogor Pagentongan, Ajengan Falak, NU lahir. Cirebon, Kiai Abbas Buntar, NU lahir Cirebon. Semarang, Kiai Ridwan, Lasem, Mbah Maksum. Kudus, Raja Nasional Kudus. Cepu, Kiai Ihsan. Sampai Lombok, Kiai Hasum, Maulana Zainuddin. Bukan purun diajak bikin NU. Beliau bikin Nahdlatul Wathon. Itu teman waktu di Mekah, itu temannya Ki Wahab waktu di Mekah. Akhirnya ketemu Kiai Hasum bikin NU.
muter-muter tahun 30-an kayak apa petengnya gelap, belum ada listrik, betapa transportnya belum ada mobil, jalannya jelek dan tanpa proposal. Jadi kan kalau kira-kira dalam langkah proses jalan kok ini jalan kalau nggak ada proposal nih. Dari Surabaya itu asli tambah beras, tinggal Surabaya, orang kaya udah punya sepeda motor BSA. Waktu sugih man wong sepeda motor wis. Oh, ini namanya himmah. Ayo himmah kita yang besar ya. Nah, ayo bareng ini. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Ini namanya membangun himmah. Jadi anggar ngaji hawa nafsu aja diberesakna terus hawa nafsu itu. Himmah itu lahirnya dari hawa nafsu lahirnya. Himmah itu lahirnya dari oh. Yang kedua nafsu syahwatiyah. Pengen umai bagus, pengen duitnya akeh, pengen bojone ayu, pengen toko maju, mangan enak, turu enak, kendaraan enak, namanya syahwat. Duitnya akeh, syahwatiyah namanya. Pengen seneng, syahwatnya seneng, pengen seneng urip. Niatnya bagus, caranya bener, tujuannya bagus, dudu nafsu syahwatiyah arane azimah apa? Azimah. Yang keras. Azimah. Ayo kita harus kaya. Bocah sing ayu. Aku gede kan bocah ayu kan. Rumah sing gede, mobil sing bagus. Aja Luxio, Helma kan Alphard, Mercy, BMW gitu loh, mobil tuh. Yang namanya azimah. Ala qadri ahli al-azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri al-kiramil makarimu fatakburu fi aini as-saghiri sigharuha wa tasgharu fi aini al-azimil azaimu. Makarim kemuliaan, azaim kebesaran harus dicapai dengan azimah. Sayyidina Utsman kaya, dagangannya datang, gandum diangkut 700 onta datang ke Madinah, mau dibeli oleh orang Yahudi, dikasih untung sampai 3 kali lipat, gak mau. Terus berapa mintanya? Akan saya sedekahkan. Sayyidina Utsman kaya, sodako gandum 700 onta. Kalau dari zaman saya 700 cikar lah, 700 jok apa? Gerobak ya, gerobak apa? Berarti Sayyidina Utsman kayanya hasil dari azimah, bukan dari korupsi, bukan dari bohongi orang, bukan dari rampas hartanya orang, tapi niatnya benar, caranya benar, tujuannya. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, karangnya luas, unta, sapi, kambing, Abi Waqqas dulu. Pernah suatu ketika ada niat akan diwakafkan semua, dihibahkan semua. Kan Nabi larang. Bulgul marmot tadi. Katakan Nabi, jangan Sa'ad. Kamu punya ahli waris, nanti kebagian apa ahli warismu? Sepertiga saja. Wathulutsu minka katsir. Sepertiga hartamu udah banyak. Misalkan jenengan atau kulo duit 300 miliar misalkan, sodakowe sepertiga pinten 100 pun kata dereng. Nah sama saya duit pira sepertiga beres sadar berhafaz. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qutbun min al-aqtabil arba'ah, Jilani, Asyadili, Arifai, Said Badawi, wali kutub sekawan, wali kutub ini. Suatu ketika orang Baghdad, Irak. Suatu ketika ziarah teng Mesir, teng kuburannya Imam Syafi'i, ziarah. Melihat kanan kirinya miskin-miskin. Sampai sana kan kirinya penduduk, kan kirinya Syafi'i miskin sampai sekarang. Segera beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i sampai sekarang. Jadi rusunawa tempat tinggal orang miskin. Ada tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Abdul Qadir Al-Jilani itu wali sugih roman, jenengan wali duduk
Sugih ora? Momen ora? Itu gunanya apa? Duit orang duwe, betul enggak ada. Bojo rayu, alam. Azimah harus kita bangun. Ayo, saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Nah, azimah namanya. Jadi kalau ini kita gerakkan NU ini, cita-cita keras, azimah keras, wah bupati selesai NU, DPRD NU, Dikbud NU, Dikes apa? NU semua. Kalau dengan himmah, dengan azimah, pasar orang Pak menguasai pasar NU, yang menguasai toko NU, menguasai perbankan NU. Kalau azimah kita, paham betul. Amanah apa namanya ini? Insaniyah. Membangun pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, kegotong royongan. Ini jamiah namanya thaqafah. Membangun welfare, kesejahteraan, sugih, kaya, duit akeh, namanya hadharah. Paham betul? Jadi wong NU Tegal itu omahe rata-rata 2 lantai. Rata-rata punya Avanza semua. 2 lantai semua. Itu namanya apa? Namanya hadharah. Sarjana semua namanya thaqafah. Dua-duanya berhasil. Ini wajib lagi. Ini wajib lagi. Amanah yang tadi kita terima dari Allah dulu. Yang langit orang gelem, bumi orang gelem, gunung orang gelem, kita gelem. Ini udah amanah ini. Kalau dua-duanya berhasil, wong Tegal ya pinter, ya sugih, ya beribadah, ya kaya, ya berakhlak, ya sejahtera, namanya mutamaddin, Madinah, Madaniyah. Apa namanya? Mutamaddin. Atau contoh satu aja deh, nggak usah banyak-banyak contohnya. Ada orang sarjana, kaya, akhlaknya bagus, sejahtera, dengan mutamaddin orang Jawa. Jangan sampai kelihatan miskin, insyaallah. Syekh Abdul Hasan Asyadili, wali kutub, pakaiannya bagus, penampilannya gagah, minyak wanginya harum. Ya Allah, lamun zaman saniki jasa wali ku mereka dormil semeter 12 juta. Sepatunya Hermes 20 juta. Kacamata Cartier 45 juta. Minyak wanginya Hugo Boss, Bon Nain, Jobalon, 5 juta sebotol. Tasnya Gucci, 75 juta. Bisa tas jenengan ada tulisannya musyawarah Rasulullah 3. Sandalnya Lili. Minyaknya misik. Harus takut. Kendaraannya kereta ditarik 2 kuda. Sudah sini. Muridnya kemewu ditanggung, gratis paling tanggung, malah keluarga gede. Di Torekotnya pertama kali bikin Torekot, kemewu itu ditanggung. Beliau asli lahir di Tunis, di Gunung Syadlah, wafat di Mesir Komentelon. Gurunya namanya Abdussalam bin Mashish, kuburannya di Titwan, Maroko. Abdussalam gurunya namanya Syuaib Abu Madyan Al-Ghawth, kuburannya di Wahron Al-Jazair. Abul Hasyadili punya murid Abul Abbas Al-Mursi, kuburannya di Iskandaria. Punya murid Abul Abbas Al-Mursi, punya murid Ibnu Athaillah Al-Iskandarani, punya hikam. Dan punya murid satu lagi Muhammad Al-Busiri Singgada Burda. Itu muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi muridnya Syekh Abdul Hasan Asyadili. Asyadili ada yang takon, jenengan wali keren. Kalau lihat kiai yang lain menyemprul. Jawabnya, libasi yakul, wonten salah kusyada wonten. Libasi yakul, pakaian sing tak nggo iki iso ngomong. Pakaian bisa ngomong. Apa ngomongnya? Ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Itu artinya. Kalau kiai pakainya bagus, artinya gak usah yang dari sugi maksudnya. Tapi menawi ada kiai nyemprul, itu artinya pakaiannya ngomong, ayyuhan nas ana fakir farhamuni, aku kiai melarat, farhamuni kasihanilah aku. Itu mahabirah syadil itu ngendikan ngoten. Wong sugih salat khusyuk,
Allahu Akbar. Wong melarat, Allah proposalan dibenahi. Begitu ruku, utang masih durung bayar. Begitu sujud, wajah yang ngirimi anak sekolah atau bayar pondok pesantren, ngirimi pesantren. Ya Allah, wong melarat ibadah betul khusyuk. Anggar sugih, insya Allah khusyuk. Orang mikir duit itu juta usah dipikir wes. Allahu Akbar. Wong melarat, Allahu Akbar, utang durung bayar. Semaya naik, saya ditagih. Ngoten jenengan, ngoten mboten. Mulane kudu sugi ya kanggo mazra'atul akhirah. Walaqad katabna fi zaburi annal ardu yarithuha ibadiyas solihun. Saya tetapkan di dalam kitab Zabur bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Sekarang semuanya sugi sopo? 9 naga. Nomor 1 Jarum sing duwe duit 42 miliar dolar. Sing 9 15 triliun hitung dhewek lah. Sinarmas 38 miliar dolar. Terus Cina ku nomor 6 anak wong Islam Khairul Tanjung sing duwe Bank Mega nomor 6. Ono maneh wong Islam 39. Arep Pak Bayu sing duwe taksi Bluebird nomor 40 Haji Rosid. Ya Allah sugi laisu min ibadillah sholihin, laisu atau ghairu ibadillah. Yang salah siapa? Gusti Allah tak kita yang salah dulu. Kata Allah, kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Lah kita wong soleh melarat-melarat, yang salah sinten? Salah kita. Monggo, ayo golek duit sing ngaji. Dari pesantren duit, madrasah duit, jamiah duit, gawe masjid duit, mondok anak duit, haji rukun Islam nomor 5, rukun Islam niku kudu dilakoni niku, karo apa? Duit. Silakan masuk tarekat, monggo masuk tarekat. Kulo belum tarekat, kulo syadiliyah kulo. Monggo jenengan masuk tarekat, tapi cari duit tetap rajin cari duit. Malam zikiran, wiridan, paginya cari itu loh. Namanya saqafah dan hadar namanya. Mutamaddin nanti. Jangan kalau sudah tarekat sudah belum boleh duit, nah salah. Tarekat iya, boleh duit. Nah gitu. Malah bila perlu keluarga tarekat saya jamin semuanya. Itu. Karena saya kaya, anggota jamiah saya jamin semuanya. Anaknya kan saya pesantrenkan. Ibu Susi antar Menteri Kelautan dulu. Ibu Susi yang dia pesawat 42 pesawat. Dia punya pesawat 42 pesawat. Kapal gitu, sepeda gitu. Ngangkat anak sudah berkah, sudah banyak. Bayi dibuang tong sampah, dibuang plastik, sehingga panti sosial, di rumah sakit sing nggak jelas ibunya siapa, bapaknya siapa. Diambil oleh bos, sudah banyak, sudah dari sarjana, dikuliahkan saya ke Prancis, nangani perusahaannya, itu anak angkat semua itu. Anaknya musisi mati, musisi itu mati di Amerika, mati lagi kuliah, musisi anak angkat kabeh, sing ngurus perusahaannya, sing mau bayi diopeni sing paling muntong sampah, anak jajah di sekolah atau coba, masya Allah. Namun kita cuma sebenarnya ngangkat anak loroan, wis bepil anaknya secara pilih lagi. Ya tahu kan sekolahin atau di pondokan jadi kiai, jadi kan bocah di pondokan jadi kiai, di sekolah jadi sarjana. Itu namanya amal sosial, amal insaniyah ijtimaiyah. Itu namanya musaqqaf atau saqafah. Jadi kesimpulannya kita urip ini membawa amanah dari Allah, agama dan kemanusiaan. Agama isinya akidah dan syariah, kemanusiaan isinya saqafah dan hadar. Moga-moga wonten manfaatipun. Kula nyuwun pangapunten terlambat tadi karena jauh sih ya. Apa tadi? Jauh jadi dari sanksi 1 jam. Jalannya jelek. Nyuwun pangapunten. Syukran wa dumtum fil khairi barakatuh wan najah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan haji belum bulan dong ya? Bulan 16 Juli 17 Juli bulan haji.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil khutbati fariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunal bil ghaib wa husn khatim istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli mahdi wa nafasin bi 'adli kulli ma'lumin lak. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa ibaduka wa nahnu ala ahdi wa adika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la dhunuba illa anta. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa an tahfadhana wa auladana min al-hammi wal gham wal marad was saqam wal balaya wal mihan wal fitan wa an taj'ala lana wa lahum farjan wa makhraja. Inna nas'aluka bi maq'idil 'izzi min 'arsyik wa bi muntahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa majzikal asna ishraqi nuri wajhikal ajla wa fadlikal karim wa judikal amin wa kalimatika tammatil lati la yujawizuhunna bar wa la fajir. Ya akramin ya hasibu ya jalil ya hasibu ya jalil ya hasibu ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa hajatil jam'iyyah wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Sahhil umurana wa umur jam'iyyah iqdi hajatil jam'iyyah wa bal maqasid dunya wal akhirah. ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام واجعل عند انتهاء آجالنا من هذه الدنيا آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله. رب يسر ولا تعسر رب يعطنا بالخير وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. يا رحمن يا رحيم يا قوي يا متين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا حي يا قيوم يا غياث المستغيثين أغثنا 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 أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش. Kumpul panun kalau aturaken dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Said Akil ingkang sampun paring mawi wadil hasanah dhateng kula lan panjenengan sedaya. Mugi-mugi punapa ingkang sampun dipun sampaiaken merupakan satu bekal kangge perjuangan kula lan panjenengan sedaya lan mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya angsal ilmu ingkang manfaat di dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Menikalah mugi-mugi rawuhipun panjenengan sedaya menika dipun walas dan ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu akhiri wa wal muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kamera lagi. Satu, dua, tiga. Kembali balik.
Sekian dulu ya guys. Entah kapan momen ini bisa terulang lagi.